Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Ketua Komisi Pemilihan Umum dipecat oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kali ini Hasyim Asyari dipecat lantaran dibelit kasus asusila. Tapi sebelum itu, Hasyim Asyari sudah berkali-kali harus berurusan dengan DKPP untuk sejumlah kasus yang membuatnya mendapat sanksi. Sekarang, marwah KPU runtuh. Penyelenggara pemilu ini sudah banyak dikritik sejak meloloskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Sirekap hingga mencela KPU ihwal putusan syarat usia calon yang maju pada Pilkada 2024. Masih kuat dalam ingatan kita saat Ketua KPU Hasyim Asyari menjadi khotib sholat Idul Adha di Semarang, Jawa Tengah 17 Juni 2024. Saat itu Presiden Joko Widodo hadir sebagai jemaah dalam sholat Id itu. Agama kita, agama Islam, menetapkan untuk menyembelih kurban binatang berupa hewan ternak, yaitu diantaranya domba, kambing, kerbau, sapi atau unta. Yang dikorbankan adalah binatang. Ini mengandung setidaknya dua makna. Yang pertama, sifat-sifat kebinatangan yang terdapat dalam jiwa manusia harus dikorbankan dan disembelih. Dan yang kedua, jiwa dan perbuatan seseorang harus dilandasi dengan tauhid, iman dan takwa. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Sifat kebinatangan yang selalu curiga, menyebarkan informasi yang tidak benar, fitnah, rakus, tamak, dan ambisi yang tidak terkendalikan. Tidak mau melihat kenyataan hidup, tidak mempan diberi nasihat. Tapi begitu datang seorang Jokowi yang punya latar belakang sebagai seorang insinyur, dia engineering, kemudian melakukan banyak sekali gerakan-gerakan spektakuler, berhasil. Dari semua apa yang diagendakan oleh Presiden Joko Widodo selalu maju, selalu berhasil, selalu dipuji, tidak saja dalam negeri, Bahkan luar-luar juga dianggap sebagai terobosan. Melihat di mana Presiden Joko Widodo berdiri, disitulah pemenangnya. Mari kita ngerumpi sesuai dengan logika kita masing-masing. Berbicara persoalan Presiden Joko Widodo, tentu banyak senang dan banyak tidak senang juga. Namun perlu saya tekankan bahwa bangsa Indonesia di tangan Pak Jokowi banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan, baik dari infrastruktur pembangunan kota-kota di mana-mana. Silahkan dicek. Terus Pak Joko Widodo juga tidak hanya di Jawa saja, melainkan semua pemerataan, hilirisasi. Papua yang dulu katanya tidak pernah dikunjungi oleh Presiden, ketika masa Pak Presiden Jokowi, Pak Jokowi tak terhitung berapa jumlah kalinya ke Papua. Karena di masa Pak Presiden Jokowi, Papua diprioritaskan. Bahkan hari ini ada Trans Papua. Dan juga kota-kota lain, Sumatera, Kalimantan, Pak Jokowi juga sudah pernah ke sana, singgah ke kota tersebut, ke provinsi tersebut. Mana saja yang penting kita memberikan manfaat bagi kepentingan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang untuk kepentingan negara toh. Betul. Tadi kan aku di KSP mendengar ngeliat abang mimpin rapat juga, kayak baik orang ngefans sama abang juga ya. Sebagai sosok Indonesia Timur. Tapi ngomong-ngomong bang, mau ngomong politik nih kan, abang kan ahlinya di politik, kecimpung di politik. Tapi mungkin ada pertanyaan satir nih bang. Ini kok
presiden, pemilu cawe-cawe, sekarang pilkada cawe-cawe. Emang kenapa tuh Bang? Ini dia pertanyaan. Publik pasti bertanya-tanya tuh Bang. Iya. Orang-orang itu sebetulnya dua hal yang membuat mereka itu, pertama memang selain penuh dengan watak dan pikiran yang Victor ya, pikiran kotor. Oke. Karena tidak confident. Pertama tidak confident. Dengan begitu maka apa saja yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selalu kaitannya umpama kayak tadi pilpres cawe-cawe, sekarang pilkada cawe-cawe. Itu selain tidak confident, memang sebelum perang sudah siap kalah itu. Udah panik duluan gitu Bang. Udah panik. Tapi sebenarnya cawe-cawe gak Bang, menurut Abang nih? Gini, sebagai orang yang di lingkaran istana gitu Bang. Kalau urusan cawe-cawe kemudian dengan pilkada hari ini ya, pilkada yang akan datang ini kan sebetulnya kan terlalu jauh urusannya antara presiden dengan pilkada, wali kota, bupati, gubernur. Karena itu memang kemarin juga di beberapa tempat ya, ini minta maaf juga ini. Kita baru ketemu di sini beberapa kali ini tidak bisa waktu. Abang keliling-keliling mulu lah. Sorry banget. Karena memang begitu pertanyaan ini mulai mencuat, maka pertanyaan yang paling pertama itu adalah apa sih yang mereka baca dari gerakan gesturnya presiden, atau apakah yang mereka dapatkan dari partai-partai pendukung atau pemerintah atau koalisi yang mendengarkan terkait dengan nama anak paling kecilnya Presiden Joko Widodo. Padahal ini orang ketua partai loh. Ini orang ketua partai. Jadi kalau cara ini yang dipakai tadi, pertama adalah tidak confident, yang kedua tidak mempersiapkan diri untuk berkontestasi. Pada waktunya nanti kalau mungkin ada orang yang perlu kemudian merasa bahwa ini kan soal Kaisang ini kan, bahwa kalau ada waktu kemudian diperlukan Kaisang itu menjadi calon gubernur atau mungkin calon wakil gubernur di DKI atau di Semarang, terus apa masalahnya? Sementara di demokrasi Indonesia ini kan dia semakin maju karena keran bagi perpolitikan, keran dalam alam demokrasi bagi Indonesia itu dia sudah sangat terbuka karena wakil presiden terpilih itu anak muda. Betul. Jadi ketika orang memberikan penilaian kepada Pak Jokowi tentang cawe-cawe, ya inilah cara kerja Jokowi yang berkali-kali ingin mengemukakan ya, tapi baru karena ini podcast spesial, saya baru pertama kali. Nah, ini penting nih gini. Gimana tuh Bang? Analisis umpama begini. Terlalu lama kita hidup ya, 32 tahun hidup dalam era Soeharto, era Pak Harto dengan cara yang sangat normatif. Mungkin orang punya pandangan yang berbeda-beda ya tentang alam demokrasi. Tapi begitu datang seorang Jokowi yang punya latar belakang sebagai seorang insinyur, dia engineering, kemudian melakukan banyak sekali gerakan-gerakan spektakuler. Kepemimpinannya kalau disebutkan itu dia menjadi the young leader untuk Indonesia. Pemimpin paling muda dalam sejarah Republik Indonesia. Jadi banyak yang kemarin juga sangat dibicarakan itu terkait dengan apa? Omnibus Law. Lebih kurang 126 undang-undang saling tabrakan. Terus baru nanti ada pada Presiden Joko Widodo kemudian melakukan apa yang disebut dengan Omnibus Law. Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja. Ya, Undang-undang Cipta Kerja. Dan berhasil. Berhasil. Dari semua apa yang diagendakan oleh Presiden Joko Widodo selalu maju, selalu berhasil, selalu dipuji. Tidak saja dalam negeri, bahkan luar-luar juga dianggap sebagai terobosan. Karena itulah maka sosok seorang Jokowi itu sangat berpengaruh. Di mana-mana Jokowi dengan gesturnya berada pada daerah tertentu atau berdiri dengan siapa-siapa orang, selalu orang sudah minder. Wah, jangan-jangan Jokowi cawe-cawe, jangan Jokowi. Padahal kemarin yang kandidat presiden nyaris semua foto sama dia gitu ya. Semua foto sama dia. Kemudian dengan beliau kan itu yang dari tadi Abang bilang. Orang itu tidak confident. Melihat di mana Presiden Joko Widodo berdiri, disitulah pemenangnya. Itu mungkin karena ini Bang, kemarin kan ada survei Kompas juga. Dibilang approval rate-nya 75%. 75 ya. Approval rate-nya itu 75. Jadi kekuatan politiknya Jokowi juga sebenarnya. Jokowi efek.
Kalau umpama nih ya, kan setiap kali Abang Ali bicara di televisi, di media online, ya termasuk podcast hari ini, di beberapa kesempatan itu kan selalu mewakili kantor staf presiden. Ya, betul. Yang terkait dengan orang mengomentari atau membicarakan masalah Presiden Joko Widodo. Ya. Momentum-momentum tidak resmi, kemudian ketemu Bapak Presiden, Abang juga tanya, Abang ikut nimbrung, kemudian ngobrol tentang satu perkara. Jadi begitu kita ngomong, mewakili saja apakah orang melakukan semacam perlawanan kepada Presiden Joko Widodo, ya selalu kita ikut naik, kita punya penilaian orang. Nah, posisi approval rate-nya Presiden Joko Widodo hari ini yang luar biasa, 75%, itulah mengakibatkan tidak ada pilihan kata lain yang orang bisa sandarkan pada Presiden Joko Widodo kecuali cawe-cawe. Iya. Dan akhirnya partai-partai sendiri sebenarnya yang nyodorin diri ke presiden, bukan presiden yang nawarin gitu, Bang. Di sini perkaranya. Jadi kemarin Bang Ali bilang juga bahwa monggo di alam demokrasi kalau ada orang yang datang kemudian melamar atau ingin mencalonkan Mas Kaisang, ya tidak ada masalah. Dia punya hak juga sebagai ketua umum partai, kemudian sebagai generasi milenial, dia menjadi model bagi banyak anak-anak muda di beberapa kabupaten kota, di wali kota, di gubernur yang mempersiapkan diri menjadi calon gubernur, bupati dan wali kota. Jadi it's okay. Kita punya pola dan sistem demokrasi yang begitu cepat maju, terbuka dan transparan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tapi mungkin ada beberapa akan nanya, Bang. Nih kemarin Mas Gibran jadi, nih Mas Kaisang jadi, jangan-jangan negara ikut campur tangan tuh dalam operasi ya? Iya, kalau emang kayak gitu, Bang? Bukan. Kalau sekarang ini kan sangat sulit orang itu bisa bersembunyi di balik ikut serta atau cawe-cawe atau main-main dengan alat-alat. Karena udah transparan semua ya, Bang? Udah sangat amat transparan. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Bahkan netizen ngerekam juga ya sekarang? Ya, dulu waktu kami di DPR sudah ada TV parlemen. Tapi pada waktu itu tidak ada siaran langsung. Kita dengan counterpart, dengan pemerintah, DPR, dengan pemerintah bicara di DPR. Kalau sekarang live. Kalau di sidang kabinet, begitu keluar semua yang apa disidangkan dibicarakan. Wah, bisa bicarakan, betul. Di mana presiden berada, siapa calon dan macam-macam, semua tercover lewat media. Siapa yang bisa bersembunyi? Jadi, please, mesti confident. Jangan banyakin suzon ya, Bang ya. Kalau bahasa Abang ya. Iya, positif. Banyak sekali yang memang menghantam hari ini terkait cawe-cawenya presiden terhadap Pilkada 2024. Namun itu masih belum pasti kebenarannya. Presiden Joko Widodo beberapa hari yang lalu menepis isu itu. Saya tidak pernah menyodorkan nama Kaisang Pangarep untuk menjadi calon gubernur, baik itu di Jawa Tengah ataupun di DKI Jakarta. Itu kata Presiden Joko Widodo. Ketika ditanyakan lagi, tapi menurut ketua umum partai, salah satu partai, bahwa Presiden Joko Widodo cawe-cawe, ditepis lagi oleh Pak Presiden Joko Widodo, silahkan tanya kepada ketua umum partai. Jadi memang Pak Joko Widodo ini sering difitnah karena orang baik itu, semakin baik orang itu maka semakin banyak pula fitnahnya, termasuk Pak Presiden Joko Widodo. Saya tidak menjustis bahwa Presiden Jokowi itu baik, sempurna, pasti ada kesalahan, tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa Presiden Joko Widodo itu memang baik, kinerjanya, programnya, dan masyarakat puas. Sampai hari ini survei Kompas terakhir yaitu 75%. Alhamdulillah, sampai hari ini kepuasan masyarakat Indonesia masih 75% terhadap Pak Presiden Joko Widodo. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.